Pernahkah kalian membayangkan sebuah skenario di mana kasta tertinggi sepak bola Indonesia kehilangan unsur kejutannya? Di Eropa, kita mengenal istilah Farmers League atau Liga Tani. Sebuah label sinis untuk liga yang kompetisinya sudah mati karena hanya dikuasai oleh satu monster yang terlalu superior. Bayern Munchen di Jerman, PSG di Prancis, atau bahkan negara tetangga Malaysia dengan JDT-nya. Lalu, bagaimana dengan Liga Indonesia? Jika kita melihat grafik perkembangan beberapa musim terakhir, ada satu nama yang perlahan tapi pasti mulai membangun jarak yang tidak masuk akal dengan rival-rivalnya. Mereka bukan sekedar tim kuat, mereka sedang bertransformasi menjadi sebuah entitas yang overpower. Entitas itu adalah Persib Bandung. Ini bukan sekedar opini kosong, dari atas lapangan hingga ke meja dewan direksi, Persib sedang menciptakan sebuah standar yang membuat lawan-lawannya gentar sebelum peluit tanda mulai ditiupkan. Hari ini, di Art Football, kita akan membedah secara tuntas mengapa Persib selalu ditakuti lawan-lawannya, dan benarkah dominasi ini berpotensi mengubah Liga Indonesia menjadi Liga Tani versi Nusantara. Mari kita mulai dari epicentrum pertarungan, rumput hijau. Grafik performa Persib tidak pernah menunjukkan anomali yang menjatuhkan, terutama sejak era Boyan Hodak mengambil alih kemudi. Hodak tidak datang ke Bandung untuk sekedar bermain cantik, ia datang untuk menang dengan cara yang paling efisien dan mematikan. Di bawah asuhannya, Persib memiliki mentalitas pembunuh berdarah dingin. Saat tim lain panik ketika tertinggal, skuad Maung Bandung justru bermain seolah-olah waktu berpihak pada mereka. Kedalaman skuad mereka tidak masuk akal untuk ukuran Liga 1. Pemain lapis kedua di Persib adalah pemain berstatus bintang yang akan menjadi starter tak tergantikan jika bermain di klub lain. Kombinasi antara taktik pragmatis dan efektif khas Eropa Timur dari Hodak dipadukan dengan kualitas individu yang berada jauh di atas rata-rata liga, membuat Persib menjadi benteng yang nyaris mustahil diruntuhkan. Mereka bisa mengunci pertandingan di menit ke-60, lalu membiarkan lawan frustasi mengejal bayangan. Inilah yang membuat pelatih manapun di Liga 1 harus berpikir 2 kali lipat hanya untuk mencari cara agar tidak kebobolan banyak gol saat bertandang menghadapi Pangeran Biru. Namun, dominasi di atas lapangan tidak akan bertahan lama jika pondasi di luarnya rapuh, dan disinilah letak ancaman sesungguhnya dari Persib Bandung, keseriusan manajemen. Di tangan orang-orang seperti Aditya Putra Herawan dan jajaran direksi lainnya, Persib dikelola bukan lagi sekedar klub sepak bola era perserikatan, melainkan sebagai sebuah perusahaan multinasional raksasa. Manajemen Persib tidak lagi reaktif, mereka proaktif. Mereka tidak menunggu krisis datang untuk membeli pemain, mereka menyusun roadmap jangka panjang. Pergerakan transfer, negosiasi kontrak, hingga pemeliharaan harmoni di dalam ruang ganti ditangani dengan standar industri olahraga modern. Ketika klub-klub lain di Indonesia masih berkutat dengan masalah internal, penunggakan gaji, atau konflik manajemen, jajaran direksi Persib sudah memikirkan langkah apa yang akan mereka ambil 3-5 tahun ke depan. Kestabilan inilah yang menjadi teror bagi lawan. Klub lain mungkin bisa mengalahkan Persib dalam satu pertandingan, tetapi mengalahkan Persib secara konsistensi di papan klasemen, itu cerita yang sama sekali berbeda. Kita beralih ke angka, matematika bisnis yang membuat Persib menjelma menjadi monster finansial. Dukungan luar lapangan Persib tidak ada duanya. Kita tidak hanya bicara soal bobotoh, yang secara fanatisme dan kuantitas sudah diakui sebagai salah satu basis supporter terbesar di Asia. Kita bicara tentang bagaimana fanatisme itu dikonversi menjadi brand value yang sangat tinggi. Brand-brand besar baik lokal maupun multinasional melihat Persib bukan sekedar klub, melainkan billboard berjalan dengan jaminan exposure jutaan pasang mata. Jersey Persib seringkali dipenuhi logo sponsor yang rela mengantri dan membayar mahal hanya untuk menempelkan nama mereka di dada para pemain.
Uang yang masuk ini tidak mengendap di saku pribadi. Ini diputar kembali untuk membeli pemain berkualitas, membayar pelatih top, dan meningkatkan fasilitas. Sebuah siklus sempurna. Semakin banyak uang, semakin kuat skuad. Semakin kuat skuad, semakin banyak gelar. Semakin banyak gelar, semakin deras uang yang masuk. Ini adalah efek bola salju yang membuat gap antara Persib dan klub Liga 1 lainnya semakin lebar dari hari ke hari. Jika kalian berpikir skuad inti Persib saat ini sudah cukup menakutkan, tunggu sampai kalian melihat rencana besar mereka. Kepemilikan hak pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA bukan sekedar tentang punya kandang. Ini adalah langkah awal menuju kemandirian penuh sebuah klub modern. GBLA akan disulap menjadi pusat perputaran ekonomi baru di hari pertandingan maupun di luar hari pertandingan. Manajemen menyebutnya Kampung Persib. Belum lagi proyek raksasa berupa pembangunan akademi bertaraf internasional dan training center mandiri. Persib tidak lagi ingin mencari talenta, mereka ingin mencetaknya dari nol. Dengan fasilitas elit, nutrisi terjaga, dan kurikulum sepak bola modern, Persib sedang membangun pabrik pemain bintangnya sendiri. Ketika akademi ini sudah berjalan penuh, Persib tidak perlu lagi merogoh kocek dalam-dalam untuk bursa transfer lokal. Mereka hanya perlu memetik hasil panen mereka dari fasilitas mereka sendiri dan berharap memunculkan nama Beckham Putra lainnya sebagai representasi pemain daerah. Inilah definisi sejati dari kekuasaan mutlak. Pada akhirnya, narasi tentang Liga Tani mungkin terdengar ekstrim hari ini, namun tanda-tandanya sudah tergambar di depan mata kita. Persib Bandung bukan lagi sekedar peserta kompetisi, tapi mereka adalah benchmark atau tolak ukur, standar tertinggi yang memaksa seluruh klub di Indonesia untuk berlari lebih cepat atau tertinggal selamanya. Dengan pelatih jenius di pinggir lapangan, manajemen bertangan besi di ruang direksi, kekuatan finansial yang tanpa batas, dan cetak biru masa depan yang brilian, Persib terlalu overpower. Bagi Bobotoh, ini adalah masa keemasan yang patut dirayakan. Namun bagi tim lawan, ini adalah mimpi buruk yang baru saja dimulai. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada tim yang mampu mematahkan dominasi absolut Pangeran Biru di masa depan? Ataukah kita memang sedang menyaksikan lahirnya Liga Tani di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan segmen story kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video Our Football berikutnya.